Tasih mboten nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah kajian Ahad pagi kuliah subuh Balai Muhammadiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah atas limpahan karunia, rahmat, taufik, hidayah. Allah memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hamba yang dimudahkan untuk beramal saleh, khususnya thalabul ilmi. Dan kita patut berbahagia, bersenang hati karena di antara ciri orang yang Allah kehendaki jadi orang baik adalah Allah mudahkan untuk tafaqquh fiddin, untuk menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita istiqomah, amin. Salawat dan salam tak lupa mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok teladan kita, sosok yang kita cintai, kita rindukan. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang dekat kelak di surga Allah Subhanahu wa taala, amin. Bapak Ibu jamaah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian tafsir surah Abasa. Kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa
أنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه
likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatum mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan mengkaji tafsir surah Abasa. Sudah kita kaji dari ayat 1 sampai 16 yang intinya pertama bimbingan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memperlakukan orang ya, agar tidak melakukan diskriminasi karena perbedaan status atau kondisi seseorang, di mana Abdullah Ummi Maktum yang buta itu perhatian Nabi kalah dengan perhatian kepada tokoh-tokoh Quraisy. Meskipun yang justru menerima dakwah Rasulullah SAW adalah Abdullah Ummi Maktum. Lalu yang kedua diingatkan tentang Al-Quranul Karim. Quran itu adalah pembimbing peringatan bagi manusia, tapi tidak akan berfungsi kecuali bagi orang-orang yang mau menggunakan, mau memfungsikan Al-Quranul Karim. Lalu ayat 17, Qutilal insanu ma akfarah. Qutilal insan, ini ungkapan doa, celakalah manusia. Ma akfarah, betapa besarnya kekufurannya. Jadi qutila, kalau terjemahan aslinya adalah qutila itu dibunuh. Ya, qatala yaqtulu, membunuh. Cuma bahasa itu punya makna, punya budaya tersendiri. Jadi tidak bisa hanya dimaknai secara makna apa adanya, letterlek. Kita misalnya lari langkah 1000, ya ora enek, ora tau ngitung. Tidak menghitung langkahnya sampai 1000. Pusing 7 keliling. Apa ya keliling ping 7? Enggak juga. Gitu. Kalau anak nakal dulu orang tua sering, wah belingi 12 pol. Nah, karena dulu kenal aki itu sing paling gede 12 voltnya. Ya, jadi itu budaya. Ketika kita membaca Al-Quran, tidak bisa kita memaknai secara apa adanya, secara makna letterlek. Perlu kajian apa makna dalam bahasa Arab, maka perlu tafsir. Jadi qutila di sini dimaknai ad-du'a bil adab wal la'nah liman kafara. Jadi ungkapan doa
agar mendapat laknat. Kalau yang ngendikan itu Allah, berarti Allah melaknat. Allah melaknat orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Quran ada juga Allah melaknat ashabul ukhdud, kaum diktator yang membuat parit-parit kemudian memasukkan ke dalam parit itu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka qutila ashabul ukhdud. Atau Bani Israel dilaknat, dikatakan lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel. Orang-orang kafir dari Bani Israel dilaknat. Dilaknat itu artinya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati. Karena di dalam hadis juga ada istri yang tidak patuh pada suaminya, malaikat melaknatnya. Ya, hati-hati, kalau dilaknat berarti dijauhkan dari rahmat Allah. Arab pengajian malas, itu jauh dari rahmat Allah. Mau tobat enggak tahu jalan taubat, pintu taubat, gitu. Ya, mau menjadi orang yang saleh kok angelmen, mau hijrah ora sido-sido gitu. Tapi kalau kemaksiatanmu udah, itu orang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau udah ucapannya qutila, itu menurut bahasa para ulama itu udah doa yang tingkat tinggi. Ya, qutilal insan ma akfarah. Manusia yang kufur kepada Allah, tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada hari kebangkitan, itu ma'akfarah. Itu ma'akfarah uslub ta'ajub istilahnya. Betapa kufurnya orang itu. Jadi nek cara kita itu wis angel tenin. Angel wis angel. Sungguh ya, sungguh betapa kufurnya dia. Dan ayat ini turun, ada asbab nuzulnya, ada seorang yang memproklamirkan ana akfuru bi rabbin najmi. Ada orang yang mengatakan aku kufur kepada Tuhan yang yang menciptakan bintang, yaitu kepada Allah. Jadi dulu ada orang yang memproklamirkan kekufurannya, sekarang banyak. Sekarang itu ada orang yang mengaku bertuhan tapi enggak beragama. Ada. Saya bertuhan, tapi saya tidak mau cara bertuhan saya diatur-atur. Nah, pokoknya bertuhan. Lagi sedih, kelingan tuh Tuhan, gitu. Jadi kelingannya piye? Pokoknya kelingan, eling, pokoknya eling cukup. Salat, ora usah salat, aku wis eling kok. Ya, ini. Jadi mau bertuhan tanpa beragama. Dan itu ini menurut penuturan orang dari Jepang, kalau di negara seperti Korea, Jepang itu banyak. Punya bertuhan. Jadi hanya spiritualitas saja. Ya, kalau di Amerika ada slogan spirituality yes, religion no. Spiritualitas ya, tapi agama tidak. Jadi noto hati, ning ora gelem memeluk agama. Ya, kalau di Indonesia enggak boleh. Kita negara Pancasila. Yang pertama silanya ketuhanan yang Maha Esa, harus beragama. KTP-nya kudu wujud agama. Ya, makanya kalau ada yang tidak agama itu sebenarnya bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Tapi adanya sekarang orang memproklamirkan juga, ya, saya enggak serg dengan semua agama ada. Yaitu ya orangnya orang Indonesia, gitu. Diproklamirkan di YouTube, di media sosial, ya, dan mengatakan
Nyatanya sampai sekarang saya tidak beragama fan-fan saja. Ya, ini nggak tahu ilmunya, ada namanya istidraj. Orang-orang yang demikian itu oleh Allah numatti'uhu qalila. Ya, Allah beri waktu sebentar. Sebentar itu kapan? Di dunia itu sebentar. Besok setelah kematian summa nattaruhu ila adabin nar. Besok akan diseret ke dalam adab neraka. Sehingga ketika Nabi Ibrahim berdoa agar orang-orang beriman diberi kemudahan rezeki di Mekah, Allah menjawab, yang beriman dan yang tidak beriman saya beri. Yang tidak beriman diberi namanya istidraj. Jadi itu kita orang beriman jangan terkecoh. Yang bahaya anak-anak kita yang nggak ngaji ini. Ngajinya TikTok, medsos ini. Jangan terkecoh. Ini jadi orang-orang yang kufur kepada Allah, dan dalam kotak ini juga terutama dengan al-ba'su, hari kebangkitan, itu disebut ma'akfarah. Sungguh sangat besar kekufurannya, dan bisa juga ini ada pertanyaan, kok bisa dia kufur? Kalau di dalam Al-Quran juga di ayat lain ada kaifa takfuruna billah, bagaimana manusia kufur kepada Allah, kok bisa? Ya, jawabannya secara logika mestinya manusia nggak patut. Gitu. Nek nalarnya benar, manusia itu nggak patut kufur. Karena yang menciptakan itu Allah, yang memberi rezeki Allah. Nyatanya nggak bisa tumbuh sendiri tanaman, semua tumbuh karena Allah. Tapi secara fakta, kasunyatan, manusia itu bisa kufur kepada Allah ada yang disebabkan oleh al-jahlu wa taqlidul aba. Ada yang karena kebodohan, ngikuti nenek moyang. Ya tadi yang cerita di negeri kami, ya umumnya orang yang nggak beragama. Nah ini kan turun temurun. Ya. Jadi warisan. Biyen-biyen yang ini. Biyen-biyene sini ini nek butuh atau menghajatkan sesuatu, ya pasang sesaji di tempat tertentu misalnya. Itu turun temurun, dan nggak pernah dikritisi, nggak pernah dikaji, gitu. Pokoknya ya kuwi kan, maka disebut al-jahlu, karena kebodohan. Yang kedua ada juga orang-orang yang kufur itu karena ahlus syahawat wal maladdat ad-dunyawiyah, karena memang sudah tercebur ke dalam gubangan syahwat dan kelezatan dunia. Wis kadung penak. Ya. Kadung apa-apa ra enek sing nglarang. Mau khamr oke. Mau zina enggak ada masalah. Karena enggak ada yang larang. Kalau nanti masuk bertuhan, beragama, waduh repot. Ya toh? Sing kaum wanita datang nggo makromah, sumu, aduh, padahal rambutnya wis disemir. Ya, padahal kalau dandan itu sudah kayak punuk, yang tinggi itu, sampai lupa bawa helmnya dipasang di atas. Ya. Jadi karena sudah terjebur dalam gubangan syahwat. Ya iman udah, makanya ya mending tidak beriman, mending tidak percaya kepada adanya Allah, tidak percaya kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Atau juga ada yang karena faktor ekonomi. Ya, kalau dulu penjual berhala susah, move on susah, gitu. Nah
Jual berhala kok suruh berhenti menyembah berhala. Nanti siapa yang mau beli berhala? Nah ini, maka banyak orang yang jatuh ke dalam kemaksiatan. Kadang-kadang susahnya karena ini, seperti pelacur. Apa sampean ora ngerti nek berzina itu dosa? Ngerti. Lah kok butuh ya. Karena butuh, gitu. Nanti dientaskan, udah diajari keterampilan menjahit. Terus jahit 2 bulan, hasil jahit kalau hasil menjual diri, aduh. Ya, jauh. Ya, ini namanya karena faktor ekonomi. Ada faktor kepemimpinan, faktor politik. Fir'aun kalau sampai ikut Nabi Musa, wah, jatuh. Menurut pikiran Fir'aun. Banyak orang-orang yang melacurkan akidahnya atau menjual akidahnya karena faktor politik. Ya. Angin politik ke kanan, melu ke kanan, ke kiri ke kiri. Nanti ganti rezim, pokoknya sapa? Ya, udah akidahnya loh. Dulu kok pahamnya begini, kok sekarang berubah? Nah, anginnya sudah berubah. Ya, istilah sekarang itu banyak penjilat atau kutu loncat politik. Kalau itu yang terjadi, pasti mengabaikan hal-hal yang prinsip. Karena baginya prinsipnya satu, pokoknya iso mangan. Ya, kalau istilah agamanya itu orang-orang munafik. Sejak dulu ada. Ketika zaman Utsman ikut Utsman, nanti ganti. Bahwa ganti kubu, siapa yang kota ganti? Itu orang-orang munafik. Nah, jadi ini fakta. Tapi manusia menikah, kenapa tidak patut kufur kepada Allah? Karena min ayyi syai'in khalaqah. Min ayyi syai'in khalaqah. Ini pertanyaan tapi litahkir, menjelaskan dari apa toh manusia diciptakan. Ini pertanyaan tapi mengecilkan. Ingat. Manusia itu diciptakan dari sesuatu yang hina, yaitu min nutfatin khalaqah, dari air mani. Ya, nutfah itu laki-laki namanya sperma, perempuan namanya sel telur. Suatu yang hina, enggak ada. Dibawa ke pasar enggak ada sing tahu. Ya toh? Orang enak sing ngopeni di gua. Ya. Jijik. Ya. Jadi manusia itu dari sesuatu yang tidak ada artinya, dari nol. Jadi Allah menciptakan manusia dari nol, faqaddaru, kemudian Allah ya menentukan perkembangannya sampai wafatnya. Allah menyempurnakan ya, potensi-potensinya, ya, akalnya dikembangkan, ya, dan itu dahsyat sekali. Hanya dari satu sel berbelah jadi dua, jadi empat, jadi itu dari satu yang sangat sederhana, bukan hanya rumit karena kecil, tapi ketika berkembang iso tumbuh, perkembangan fisik, perkembangan mental, akal itu bisa berkembang. Itu kalau manusia nggak bisa, robot itu nggak bisa. Robot itu bisa ngomong karena sudah diinput. Jadi direkam dulu, udah kira-kira manusia tanya apa? Siapa namamu? Jawab. Ya. Tapi kalau enggak, pertanyaannya itu enggak ada, tidak bisa jawab. Nah, jadi diinput dulu. Ya. Jadi kalau yang diinput itu pakai bahasa Inggris, ditanya pakai bahasa Jawa, ya menang wae. Ya. Jadi itu robot. Kalau manusia tidak, manusia itu dari nol, ya. Secara fisik dari lemah, kemudian fisiknya kuat sampai tinju barang, sampai angkat besi itu kuat. Ya, tapi nanti suwe-suwe lemah lagi.
Coba ada yang atlet angkat besi yang sudah sepuh itu suruh angkat besi, nggak kuat. Dulu ada rocker siapa itu yang sing bamba masih, tapi sekarang apakah masih itu terus? Ya enggak gitu. Dulu ada artis-artis yang wih ki simba cek ketok gadis. Ya lama-lama ya tuwek. Ya. Yang kayak siapa itu? Titik Puspa, ada Meriam Belina, ya tuwek. Ya, sudah alami itu. Ya, mung bedanya ya proses penuaannya agak lamban. Beda sing enggak pernah perawatan, sebagian masalah itu. Ya, makannya vitaminnya kurang gitu. Ya, memberikan vitaminnya banyak gitu. Karena orang punya duit perawatan, dan tentu juga karena Allah masih memberikan itu. Artis-artis yang langsung jadi tuwek ya oke, loro, sakit ya. Kalau Allah beri seperti itu ya seperti itu. Jadi manusia itu luar biasa itu secara fisik, secara akal juga begitu. Dari nggak paham apa-apa, pelongo bocah ini nggak ngerti apa-apa. Ya. Namanya api saja di demok, geni di demok, gitu. Telek di demok, betul mau di demok toh, dicicipi barang. Ya. Ya. Nggak bisa berkomunikasi secara lisan, tapi berkembang terus, belajar sendiri, terus bertanya, bahasa mengikuti saja. Ini apa? Maka orang yang lahir di Jawa, keluarganya Jawa, itu native, namanya native-nya pasti Jawa. Ya, orang Sunda ya, Sunda hanya niru aja itu. Maka ada orang anak hebat itu, ini anak umur 3 tahun itu sudah bisa bahasa Inggris lancar, yaitu di Inggris. Ya. Di Inggris ya. Jadi karena di Indonesia juga ada, karena bapak ibunya Inggris. Ya. Kalau saya itu ya, di keluarga itu Madura tapi di luar Jawa, jadi dapat 2. Ya, kalau di rumah itu Madura, tapi ke tetangga itu bisa Madura bisa Jawa. Ya, jadi di sekolah bahasa Indonesia, jadi dapat 3. Ya, jadi untungnya dapat 3. Ya, itu ada orang Blora nikah sama orang Jerman itu, anaknya bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Jerman, bisa bahasa Jawa. Nah, karena diajari. Ya, jadi diajari jadi bisa nih. Jadi itu manusia sedemikian dahsyat, tapi nanti pun akal pikiran yang berkembang itu nanti akan kembali tidak ngerti apa-apa. Profesor akhirnya pelongo ngapunten istilahnya. Kalau sudah usianya udur, apalagi udah Alzheimer itu, udah banyak lupa. Ya. Jadi tidak akan abadi itu. Jadi semuanya akan kembali kepada awal. Ya. Kalau usianya terus menerus dalam usia yang tua. Ya. Sehingga manusia itu kalau dalam surah Al-Baqarah itu kaifa takfuruna billah, bagaimana kalian bisa kufur kepada Allah, wa kuntum amwatan, sedangkan kalian dulu mati. Mati itu adaman, tidak ada. Di Quran menyebut mati itu tidak ada. Dulu kita itu enggak ada. Ya, karena ini kalau kita ditanya pada umumnya orang, kita itu hidup dulu apa mati dulu? Kalau Quran mati dulu. Maksudnya tidak ada. Gitu. Apakah Quran salah? Boten, wong Jawa juga begitu kok. Sampun boten wonten. Nah, pun boten wonten niku sampun sedo. Ya. Quran juga mengatakan dulu kalian mati alias tidak ada. Ya. Kemudian fa'ahyakum, Allah menghidupkan. Ya. Summa yumitukum, kemudian besok Allah
mematikan. Kemudian summa yuhyikum, kemudian dihidupkan kembali, summa ilaihi turja'un, kemudian besok akan kembali kepada Allah dalam pengertian disidang. Ya, endingnya ya surga atau neraka. Jadi menikah manusia itu kalau mau mikir kehidupannya nggak patut lah manusia itu untuk kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi nggak percaya pada kebangkitan. Wong dulu nggak ada kok. Dulu nutfah. Kan di Quran banyak itu. Masa kita akan hidup lagi? Bukankah kita sudah menjadi debu? Bukankah tulang belulang kita sudah hancur? Nggak masuk akal. Kata orang-orang yang kafir. Gimana nggak masuk akal? Wong kita dulu tidak ada, kita dulu dari sperma. Coba sperma itu makhluk hidup apa makhluk mati? Mati. Ketemu sel telur, mati apa hidup? Mati. Kok jadi hidup? Wong kon mikir apa Ibu? Niku di dalam buah niku lho. Atau daging niku apa? Set niku nggih. Bingung gitu. Dari mana set itu? Ya toh? Kok daging ngetokke set? Dari mana itu? Ya. Kemudian suruh mikir jagung saja. Gitu. Padi atau jagung gitu. Jagung itu kalau mau ditandur niku jagung urip napa jagung mati? Mati, bahkan di PMC toh. Udah kering. Baru ditanam, ditaruh di tanah. Tanah itu benda mati. Disiram air hujan benda mati. Tukul jagung benda hidup. Wa kadzalika antum tub'asun. Demikianlah besok kalian dibangkitkan. Mudah. Enggak susah. Besok Allah hanya menurunkan hujan, kemudian manusia semuanya bangkit dari kuburnya masing-masing. Jadi bagi orang yang tidak mengakui kebangkitan, ya kurang tenanan anggene mikir. Ya, kalau berpikir mau meneliti alam semesta, ilmu Allah itu luar biasa. Ya ada salah seorang ustadz ya yang dulu itu ateis. Sekarang jadi ustadz terkenal. Ya. Dulu ateis, bahkan keluarganya karena Chinese ini. Keluarganya itu mengatakan, kalau cara kita, kalau kamu besok mau beragama boleh, agama apa saja boleh, tapi jangan Islam. Nah, tapi jangan Islam. Jadi tumbuh sebagai ateis, orang tuanya membebaskan untuk beragama karena memang kebanyakan di lingkungan Chinese itu orang itu bebas beragama tapi jangan Islam. Ya, rata-rata gitu ceritanya ya. Sudah sekarang banyak mualaf-mualaf yang cerita. Rata-rata begitu. Pokoknya yang penting jangan Islam. Tapi karena belajarnya fisika, belajarnya itu tentang sains, mencari tahu tentang kehidupan, ketemunya di Islam. Yang masuk akal yang sesuai dengan ilmu pengetahuan ada dalam Islam. Maka tadi wasiat orang tuanya yang jangan masuk Islam malah masuk Islam. Ya, awalnya ya sama pasti ditentang. Tapi akhirnya juga ada yang kakaknya masuk Islam. Ya, jadi awalnya sama di mana-mana itu terjadi pasti ditentang, dicoret dari kakaknya, ahli warisnya dan seterusnya. Jadi itu manusia kalau mau berpikir. Setelah Allah menciptakan summas sabila yassara. Kemudian jalannya Allah mudahkan. Jalan itu maksudnya kehidupannya dalam hidup. Baik itu jalan duniawi maupun jalan agama. Allah mudahkan. Untuk dunia, orang gak usah diajari itu. Sudah punya naluri untuk mencari penghidupan. Dan Allah mudahkan. Orang yang hidupnya di hutan itu bisa makan. Itu gak perlu kuliah perguruan tinggi tentang ilmu kehutanan, gak perlu. Gitu. Cukup mikir ini adanya di hutan, cari makan yang bisa
dimakan. Ya mungkin cara bodoh kita kabeh dicicipi biyen. Pahit ra iso. Gitu. Ya kalau saya di orang desa jadi tahu ini makanan bisa dimakan. Ini jangan. Ada yang tumbuhan yang bagus sekali. Ojo ternyata makanan ular. Nah, dicoba. Dulu kita mencoba, rasanya apa toh kok makan ular? Pahit ternyata. Ya, jadi ada yang beracun. Ya, mungkin dulu ada kurbannya, mungkin dulu ya. Nah, tapi secara alamiah natural orang udah tahu ini bisa dimakan. Siapa yang ngiro nek sembuhan iso gula lapan gitu. Krokot bisa ya, jangan. Itu banyak rumput-rumputan itu. Ini kok iso, iki kok ora iso. Ya, ini dimasak ini. Itu kan ibu-ibu nggak pernah sekolah nih. Gitu. Turun-temurun saja gitu. Antara orang Jawa Tengah dengan orang Bandung beda. Kalau orang Bandung kok lalapannya kok oke. Wah, gitu. Lalapannya iki. Ya. Dulu saya kaget. Kemangi kok nggo lalapan iki piye to? Nah, karena itu pas saya nggak ada loh. Di sini loh, kemangi ya. Ya, jadi godong nikir barang niku. Tempat saya pager, nggo pager. Sebaliknya orang sini kaget. Loh, godong telur kok dinggo? Jangan. Jangan bening. Ya, orang Solo nggak mau ini. Nah, karena dulu untuk ngedusi wong mati ya itu. Jadi itu ya, ada semuanya ya. Jadi Allah mudahkan. Apalagi dengan adanya ilmu pengetahuan dan belajar ilmu bisnis, ilmu ekonomi, Allah mudahkan ya, untuk kehidupan dunia. Juga untuk agama Allah mudahkan. Tinggal mau atau tidak. Dakwah Allah mudahkan. Papua saja dakwah ada. Ya. Sekarang sudah banyak muslimnya. Di belahan bumi yang dulu nggak terjangkau sekarang terjangkau dakwah. Apalagi kita Arab pengajian tiap hari ping 5 ada. Nah, di Solo gitu. Masjid sini ganti masjid sini, ganti masjid ini. Ya. Ada ibu-ibu pemburu pengajian tuh ada. Karena saya pernah ketemu, loh di sini ngaji, di sini ngaji, di sini ngaji. Oh ternyata, loh jenengan dalane pundi? Lho mriko Pak. Lho kok nyanyi kok nggih kula pokoke mumpung longgar ya. Jadi ibu-ibu pemburu pengajian tinggal milih mau yang model apa juga tinggal milih ya. Jadi semua ada ya. Ya, jadi Allah mudahkan itu. Ya, jadi tidak ada yang tidak Allah mudahkan. Tinggal kita mau atau tidak. Nek gelem minggu-minggu tidur ya tidur. Ya, ya sampai jam 11 baru bangun padahal kancane sudah pengajian. Jadi tinggal itu apa yang kita cari pasti ketemu. Ya, nek secara duniawi, secara ekonomi, nek obah pasti mamah. Agama juga gitu. Orang mau berusaha pasti Allah beri jalan. Ya. Orang bikin masjid pertama harus bangun masjid. Sopo ustadznya nggak ada ustadznya bingung. Tapi ketika ada masjid, ustadz muncul ya, sendiri. Datang satu, mendidik, kadernya banyak. Ya. Akhirnya orang kampung situ jadi ustadz. Jadi nggak usah bingung. Kalau itu ada gerakan. Maka ini summa sabila yassara summa amatahu fa akbarah. Summa amatahu kemudian Allah mematikannya fa akbarah dan Allah menguburkannya. Maksudnya setelah itu manusia akan diwafatkan. Dan Allah menjadikan manusia itu ketika wafat dikuburkan. Ini umumnya. Umumnya manusia dikuburkan. Meskipun ada yang abunya dibakar, ada lagi yang ditaruh saja di gua, ada, gitu. Ada yang ditaruh di pohon, tapi itu minoritas. Umumnya manusia nalurinya itu dikebumikan,
Dan itu juga dicontohkan pertama kali oleh Qabil. Ketika Qabil membunuh Habil, bingung. Gimana ini? Ya, tapi Allah mengirim burung gagak yang membunuh kawannya kemudian dikebumikan. Lalu punya inspirasi. Nah, itu terus turun-temurun menjadi ya tradisi bahwa manusia itu dikebumikan, dikubur ya. Ya meskipun lama-kelamaan kuburan bayar. Itu larang gitu. Sekarang rata-rata kuburan 4 juta. Ya, ini. Mulai udah banyak komunitas-komunitas kemudian beli tanah ya. Sudah storse mung sak yuta 500 daftar mati. Ya. Daftar untuk mati. Jadi itu manusia ya. Jadi summa idza syaa'a ansyarah. Setelah mati bukan selesai. Besok ketika Allah sudah menghendaki ansyarah, Allah akan membangkitkan. Ya, an-nusyur al-ba'ts artinya kebangkitan. Maka ketika kita bangun tidur kan kita diingatkan dengan doa kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah kita mati. Karena tidur itu kematian kecil. Ya. Wa ilaihi dan kepadanya kita akan nusyur, akan dibangkitkan. Jadi besok semua akan dibangkitkan. Enggak ada yang tidak. Ketika dibangkitkan, ketika itu manusia yasdurun nasu ashtata akan bergerombol-gerombol. Mudah-mudahan besok gerombolan pengajian kuliah subuh Balai Muhammadiyah. Ya. Ya gerombol-gerombol itu maksudnya tidak akan berkumpul orang yang soleh dengan yang tidak soleh. Tidak akan. Orang kafir tidak akan berkumpul dengan orang beriman. Jadi sudah rombongan masing-masing. Jadi digiring, istilah Quran itu ada istilah zumara, berrombongan-rombongan. Ada yang digiring ke neraka, ada yang digiring ke surga. Jadi besok meskipun istri, suami, anak, gitu, tetangga, orang dekat, kalau tidak seiman, tidak sama amalnya ketika di dunia, itu bisa berpisah. Ya berpisah bukan pisah. Itu berpisah tidak akan bertemu. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Ini peringatan. Jadi manusia jangan ngentengke, jangan mengkufuri hari kebangkitan. Sedangkan dia lamma yaqdi belum melaksanakan ma'amarah apa yang Allah perintahkan. Jadi kita luweh becik, ya bukan luweh becik, kita itu seharusnya menyiapkan diri untuk hari kebangkitan. Jangan sampai kita meragukan hari kebangkitan. Bahkan ada, ya meskipun enggak benar itu ada. Yo nek ragu yo tetap ngamal wae, umpama salah kan ora rugi. Ya enggak harus yakin. Kalau dulu cara kiai dulu itu gini loh Mas. Jadi nek sampean ragu besok mati atau tidak, ya mending siap-siap. Ya. Engko nek ternyata mati kuwi ora dibangkitkan, kan ora rugi. Lah nek cilokone ternyata dibangkitkan dan ada betul adab Allah, kan rugi. Nah, itu hanya cara memahamkan supaya orang itu mau lah. Ya. Tapi kalau yang benar itu adalah kita harus yakin. Ya. Minimal yakinnya itu ilmal yakin. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Secara ilmu kita ada Qur'annya. Nah, soal tahu mati kan belum pernah mati. Ya. Kalau ainal yakin kan belum. Gitu. Kalau besok
la tarawunnaha ainal yakin, tahu betul adab itu kalau sudah mati. Ya. Jadi sekarang itu yang diperintahkan oleh Allah adalah kita itu ilmu. Jadi pahami secara ilmu. Memang ilmu itu enggak mutlak. Maksudnya enggak mutlak itu ada, mungkin juga bisa ada peluang salahnya. Tapi ya, yang namanya ilmu itu orang berkeyakinan berdasarkan ilmu, dengan yang tidak berilmu yang menang yang berilmu. Berdasarkan ilmu barat itu sana. Oh, pakai rumus. Ya. Sing sijine alah kira-kira wae, nek perasaanku kono. Itu enggak berdasarkan ilmu. Lah yang berdasarkan ilmu belum tentu persis. Ternyata setelah ditarik benang, cik menceng sithik. Ya. Tapi sing perasaan ki kemungkinan salahnya besar. Ya saya kalau ke Semarang nih, saya semua penjuru sudah saya hadapi ketika ke Semarang. Ini bukan ilmu ini, ngikuti perasaan. Saya kalau di daerah Ngalian itu sholatnya menghadap ke barat. Nek Johar niku menghadap ke timur, gitu. Nek Masjid Agung niku menghadap ke utara. Nek Banyumanik saya menghadap ke selatan. Wis kabeh. Sholat di satu kota kok hadapnya, tapi itu perasaan bukan ilmu. Kalau buka kompas, ya ora. Itu kan hanya perasaan. Nah, orang beragama nggak boleh rasa, nggak boleh rasa. Wah, koyo mantep bersolat yo anggo. Wah, rasa. Nah, tuntunannya apa ngono? Ya enggak. Ya ikuti tuntunan. Wah, bersolat tangannya Allah. Mantep. Wah, timbangannya sing Allah. Allah. Ya. Apakah tuntunannya begitu? Kalau enggak, ya jangan mantep ya. Kalau tidak ada tuntunannya, lah itu. Jadi jangan cari mantepe, tapi cari dasar benar atau tidak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kula panjenengan sedaya. Cukup sekian kajian pada pagi hari ini. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo nek ngoten. Berpaling. Kadang-kadang kita suka melakukan bahasa ya. Ketika kita ketemu pejabat itu ada teman SMP itu tegas. Kalau frekuensi ya. Kalau level tapi kalau pejabat dipun awisi Gusti Allah. Kita ketemu Pak RT, komponen dan pilih yang jangan sampai mudah-mudahan kalau kita memiliki data saksi dari pemberkatan amal kesalahan kita dan Al-Quran jika kita pelajari wonten ing dalem uji jadi dados syafaat wonten yang wonten ingkang badhe wonten dalam pertanyaan. Belum ada. Kalau itu istidraj itu apa juga berlaku pada umatnya Nabi Muhammad. Padahal istidraj itu adalah yang dihulu. Dikasih harta banyak, jabatan banyak, itu kan yang dihulu itu orang-orang kafir. Apakah juga berlaku kepada umatnya Rasulullah SAW? Mewakili. Jadi umat Nabi Muhammad itu ada dua ya. Yang pertama umatud dakwah. Umat dalam pengertian objek dakwah.
Semua manusia yang hidup pada saat Nabi diutus sampai akhir zaman itu umat Nabi Muhammad secara dakwah. Artinya berlaku ini. Yang kedua, ummatul istijabah, umat yang sudah mengimani. Ya, orang Islam lah, dia beriman. Apakah juga berlaku? Ya sama. Kan ada orang kafir, ada orang mukmin tapi yang fajir, yang fasik. Ada istilah fasik. Istilah fasik itu jadi Islamnya kok ya STMJ lah. Maksiat doyan itu fasik. Jadi fasik itu fasake itu kan terlepas dari kulitnya, seperti buah yang terlepas dari kulitnya. Jadi kayak Islam tapi lepas dari Islam. Itu fasik. Jadi ada orang dulu ada tokoh zaman tabi'in itu hafal Quran gitu, tapi membunuh banyak orang muslim. Lalu para tabi'in datang kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik itu sahabat yang wafatnya agak belakangan, ya, sesepuhnya. Gimana ini Pak Yai Anas ini? Ini kan orang sahabat mengatakan itulah fitnah. Ya, fitnah dalam agama. Dan setelah ini fitnahnya akan lebih besar lagi. Ya, ada hafal Quran, ada kiai, ada labelnya macam-macam. Ya, tapi justru apa yang dilakukan bertentangan dengan ajaran agama. Loh, kok pengikutnya masih banyak? Ya, yaitu istidraj. Ya, intinya itu istidraj yang ngukur kita. Kalau kita mendapat sesuatu nikmat itu tambah taat, bukan istidraj. Tapi kalau kita dapat nikmat tambah kufur, itu istidraj. Ya sama kita nih. Biar zaman sing melarat, sergap neng masjid pengajian. Wis sugih? Nah itu istidraj. Wong aku wis ngene wis ora apa-apa kok. Ya berarti Gusti Allah cek ridho gitu. Ya kan kayak Korun gitu itu. Korun itu. Korun, sampai itu ingat pada Allah, sampai itu bersyukur harus taat pada Allah. Halah, sampai kok ngandani. Saya ini kaya karena Allah ridho sama saya. Sampai nanya apa-apa nih, nah itu namanya istidraj. Ya, jadi siapa saja bisa kena istidraj. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang demikian. Wallahu a'lam bishawab. Oke, masih ada waktu 10 menit. Ada yang nyuwun pirsa? Wis. Paham semua bersama. Ya. Semoga kita berdoa mugi-mugi ingkang kita pikantuk ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, amal ingkang dipun tampi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang engkau terima. Nalika pun donga waktu izin feedback setelah subuh itu agar satu hari penuh nanti mendapat ilmu yang bermanfaat, rezeki yang saya amalipun dipun tampi. Mengatakan ibu bapak agar siang kita tutup majelis kita nanti doa kafaratul majelis dan hamdah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
nuzulan min fadlika